asisten. Ya. Nehemia merupakan seorang pembantu daripada raja. Dia mengabdi di perantauan ya. Ketika mendengar peristiwa, disampaikan oleh keluarganya yang datang dari Yerusalem, memberitahukan kondisi keadaan Yerusalem itu dalam kondisi sangat mengenaskan. Tembok Yerusalem yang telah roboh. Nehemia itu merupakan salah satu staf yang disayangi oleh raja. Ketika raja melihat kenapa wajahnya muram sekali, lalu Nehemia itu memberanikan diri itu menyampaikan kepada raja, bagaimana aku tidak bersedih hati mengingat kota kelahiranku telah menjadi reruntuhan. Nah, sehingga raja itu memberikan izin kepada Nehemia, dan di situ juga tentu bersama dengan ada Isra, rombongan mereka sama-sama balik untuk memperbaiki rumah Tuhan yang telah menjadi reruntuhan. Nah, meskipun mereka menghadapi begitu banyak tantangan dan rintangan khususnya yang datang daripada Sanballat dan Tobia, tetapi oleh karena keunitian mereka, kesatuan hati mereka begitu luar biasa terbeban untuk membangun kembali rumah Tuhan yang telah jadi reruntuhan. Dan Tuhan membuat mereka berhasil mencapai impian untuk memperbaiki seluruh pintu-pintu gerbang daripada tembok Yerusalem yang telah roboh itu. Nah, kemudian kita melihat peristiwa yang lebih keren lagi itu yang tertulis di dalam Daniel pasal 3. Daniel pasal 3 itu kita berjumpa dengan 3 anak muda. Trio SMA ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mesak dan Abednego, mereka ini ketiga anak muda yang sama-sama tertawan di pembuangan ketika Israel kalah perang ya, tertawan, dan mereka itu juga belajar tentang ilmu pengetahuan daripada Kasdim. Setelah mereka selesai belajar, mereka menjadi pembantu daripada Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar itu ketika membangun di dalam Daniel 3 di situ dituliskan tentang bahwa Nebukadnezar itu mengumpulkan seluruh stafnya, seluruh kabinet pembantunya semuanya. Tujuannya itu adalah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Daniel 3 ayat 2 di situ dituliskan 3 ayat 3, nanti baca pendalaman. Sebuah peraturan, perkataan yang keluar dari raja itu merupakan absolut peraturan yang harus diimplementasikan. Nebukadnezar itu mengeluarkan sebuah pernyataan menjadi peraturan yang kaku bahwa semua orang harus sujud menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Ketika acara pentabisan itu seluruh pembantunya dikumpulkan, kedapatanlah 3 orang anak muda. Mereka tidak mau mengikuti instruksi daripada rajanya. Dan Raja Nebukadnezar itu menanyakan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, kenapa kalian tidak mau menyembah kepada patung yang telah dibuatnya itu? Ya, mereka tetap ngotot tidak mau menyembah sampai di ayat 13 itu Nebukadnezar memerintahkan dalam amarannya untuk membawa Sadrak, Mesak menghadap dia. Melalui dialog itu, nah ayat 17 itu luar biasa. Ayat 17-18 ya. Nanti satu perikopnya dulu dibaca semua ya. Baca pendalaman di rumah saja. Di ayat 17-18 saya bacakanlah untuk kita ya. Atau kalian baca aja lah, biar ada feedbacknya, ada enak lah ya. Oke, ayat 17-18, yang lain yang belum baca, bacalah.
Daniel 3 ayat 17-18. Gak ada yang baca. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego itu mereka memutuskan berbicara kepada raja itu bahwa keputusan mereka sudah bulat. Bahwa sekalipun nyawa itu merupakan taruhan. Mereka tidak akan tunduk untuk menyembah, menduakan Tuhan di hadapan mereka sendiri. Dan apa yang dilakukan oleh Nebukadnezar itu menyuruh orang untuk mengangkat 3 anak muda itu dilemparkan ke dalam perapuran api yang ditambahkan kayunya supaya kepanasannya itu dilipat gandakan. Dan di situ dituliskan dampaknya yang mengangkat 3 anak muda ini yang terbakar mati, malah 3 orang itu tidak mengalami apa-apa. Di sini kita melihat bahwa kesepakatan 3 anak muda ini bersatu hati di hadapan Tuhan. Dan impact-nya, nama Tuhan yang dipermuliakan. Mereka tidak mengalami sedikit pun bau tercium kebakaran dari pakaian mereka maupun dari rambut mereka. Dan hal itu Tuhan menyatakan kemuliaannya, membuat pengakuan dari mulutnya Nebukadnezar ya, dan seterusnya. Nanti baca. Kemudian kita melihat di dalam perjanjian baru. Perjanjian baru sesungguhnya kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus mengajarkan tentang kuasa daripada kesepakatan. Tuhan Yesus mengajari dia Matius 18 ayat 18, 19, 20. Satu orang baca untuk kita Matius 18 ayat 18, 19, 20. Matius 18 ayat 18, Matius 18 ayat 18 sampai 19. Kata kepadamu, sesungguhnya kamu itu oleh karena Matius berapa tadi, Pak? Matius 18 ayat 19 Matius saja. 18 Ayat 19 saja, ayat satu ayat 19. aja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ya, sampai di situ saja. Ayat 19 itu dikatakan sepakat. Sepakat meminta apa saja akan dikabulkan. Kekuatan daripada kesepakatan itu bisa mengugah surga untuk mengabulkan. Lalu kembali kita melihat diktat Petrus yang mengalami kesulitan ketika menyampaikan kabar baik dan harus dilaporkan oleh orang Yahudi, sehingga Petrus itu harus menghabiskan waktu di penjara, tertawan. Tetapi ketika orang Israel, umat Tuhan melihat kenyataan Petrus itu tertawan, Kisah Rasul 12 ayat 5 menuliskan kepada kita, mereka bersatu hati berdoa. Ketika umat Tuhan itu bersatu hati berdoa, ayat 5 ya. Ayat 5, bolehlah baca satu orang. Kisah Para Rasul 12 ayat 5, dan definisinya, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Nah, dan ayat berikut-berikutnya itu nanti baca di rumah. Ya. Ketika jemaat
berkumpul bersama-sama mereka berdoa. Dan berikutnya itu di situ dituliskan kepada kita itu mengerahkan tangan Allah, mengutus malaikatnya untuk melayani Petrus. Sehingga seluruh sendi penjara itu terlepas. Seluruh kunci yang mengunci, yang mengurung daripada Petrus itu terlepas dan Petrus itu dibawa keluar. Paulus dan Silas di dalam Kisah Rasul 12 yang dicatat oleh Lukas ya. Lukas itu menuliskan di dalam Kisah Rasul 16. Kisah Rasul 16 ayat 25-26 itu merupakan hal yang sama. Kalau kita ngomong kalau satu kali itu kan ya itu secara kebetulan. Manusia itu selalu bandal kayak gitu ya. Nah, tetapi peristiwa yang sama di penjara, tetapi orang yang berbeda, hamba Tuhan. Kisah Rasul 16 ayat 25-26 itu Paulus dan Silas ketika mereka di dalam pemberitaan Injil dan mereka itu harus berakhir di penjara karena menyampaikan tentang siapakah Yesus. Dan apa yang dilakukan oleh mereka? Satu orang baca untuk kita. Satu orang baca untuk kita. Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan 26 demikian isinya. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ya. Di situ dituliskan kepada kita itu tentang pelayanan malaikat ya. Ketika mereka naikkan pujian penyembahan, hadirnya Tuhan. Ketika hadirnya Tuhan terjadi kelepasan. 2 Korintus 3 ayat 17 menuliskan kepada kita, di mana ada roh Allah, di situ terjadi kemerdekaan. Dan hal ini dialami oleh Petrus di dalam Kisah Rasul 12, dan Kisah Rasul 16 itu dialami oleh Paulus dan Silas. Semuanya itu berangkat karena ada dari kesepakatan. Ada kebersamaan. Ada kesatuan. Ada unity mereka di dalam menaikkan doa dan mengerahkan tangan Tuhan untuk membebaskan mereka. Kemudian kalau kita melihat itu di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, ketika Tuhan Yesus sebelum terangkat meninggalkan para muridnya. Tuhan Yesus itu berkata kepada para muridnya itu bahwa engkau akan menerima Roh Kudus. Maka kuasa itu akan menyertai engkau. Kau akan bersaksi Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke bangsa-bangsa. Nah, tetapi Tuhan ngomong, kalian harus menantikan janji itu di Yerusalem. Ketika para murid, lebih kurang 120 orang, mereka itu berkumpul bersama-sama, terus menanti-nantikan. Kisah Rasul 1 ayat 12-14 di situ headline-nya, judulnya, Rasul-Rasul menanti-nanti. Ketika mereka bertekun di dalam doa, menanti-nantikan janji yaitu pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Dan Kisah Rasul 2 itu terjadi. Kisah Rasul 2 itu hari raya Pentakosta. Janji yang dijanjikan itu ketika para muridnya itu berdoa. Roh Kudus itu melawat mereka. Dan lahirlah gereja. Nah, melalui daripada identifikasi yang begitu banyak, memberikan pemahaman, pengetahuan kepada kita. Bahwa persatuan, unity, itu luar biasa membawa impact. Membawa dampak. Yang lain-lainnya itu tentang kata-kata sehati, ini nggak usah, ini lewatkan saja. Langsung kita masuk ke bab 2 ya. Ke bab 2.
Bab 2, gereja memilih untuk hidup sehati. Nah, pertanyaannya, sekarang saya lemparkan diskusi saja pertanyaannya. Kira-kira menurut yang berkeluarga itu penting nggak membangun keunitian dalam rumah tangga? Yang belum berumah tangga, seperti adik-adik ini, kira-kira penting nggak unity di tempat kilang dalam satu bagian kerja bersama-sama, ataupun tempat di mana tempat tinggal? Penting nggak itu membangun sebuah kebersamaan? Boleh memberikan tanggapan. Ketika memberikan tanggapan, nah di situ ada apa? Kemungkinan, bukan kemungkinan, saya sih tidak ada tugas untuk kita semua. Tetapi ketika kita ada memberikan tanggapan, nah saya langsung mencatat nama Anda, maka saya akan memberikan nilai sebagai bentuk pengganti daripada PR. Ya, coba berikan tanggapan, penting nggak itu membangun kebersamaan? Oke, Pak. Shalom, Pak. Ya, siapa ini? Arya Alusti ya, Pak. Arya. Oke. Seperti pertanyaan Bapak, penting nggak membuat keunitian dalam seperti kami? Ya mungkin karena kami belum berkeluarga di tempat kerja seperti itu ya, Pak. Kalau menurut saya pribadi itu sangat penting. Alasannya? Karena alasannya seperti ketika kami seperti yang kami alami di sini kan, Pak. Kami itu kerja per grup. Satu grup itu ada yang 7 orang, ada 8 orang, bahkan lebih dari itu, Pak. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau tidak ada keunitian, tidak akan mendapatkan hasil seperti apa yang ditargetkan oleh bos kita lah. Kalau seperti gini, Pak, kalau nggak ada unity, tidak ada kebersamaan, maka tidak ada hasil yang memuaskan yang kita dapat. Terus pun kalau kita bekerja nggak ada kesatuan hati, tidak ada saling gitu, Pak. Menurut saya itu namanya tidak kerja di dalam grup seperti itu. Oke. Yang lain? Oke, Arya Abasita. Yang lain boleh memberikan tanggapan? Ada lagi? Pak, shalom Pak. Oke, Nengsi Aritona. Ya, Guru? Oke, di sini saya sangat setuju dengan pendapat Arya ya, di mana di dalam sebuah pekerjaan itu diperlukan yang namanya unity. Contoh simpelnya seperti saya, seperti itu. Saya itu ada tim seperti itu ya. Karena apa? Ketika seperti ini, ketika operator datang untuk meminta kepastian barang ini bisa jalan atau tidak, otomatis saya akan berdiskusi dengan tim saya. Kalau saya hanya bekerja sendiri, bagaimana dengan tim saya? Seperti itu. Maka akan menimbulkan pendapat-pendapat yang berlainan dan membuat bawahan itu akan menjadi bingung, dan itu akan bisa mengakibatkan fatal. Seperti contoh, saya akan bilang itu barang oke, bisa jalan, ternyata teman saya bilang tidak, itu reject, seperti itu. Nah, mereka akan bingung pilih yang mana, dan barang itu akan stop sampai di situ, dan kita akan bisa bilang tidak meng-achieve target seperti itu ya. Kita tidak bisa memuaskan pelanggan seperti itu dengan cara. Itu saja sih Pak. Terima kasih. Baik, yang lain? Selain Pak Jackson yang punya rumah tangga, apakah? Ya. Selain Pak Jackson orang tua, apakah di sini ada orang tua? Ya, silakan. Tidak ada sih, Pak. Oke, berarti anak gadis semua. Nggak apa-apa, yang anak gadis dulu. Siapa yang mau coba? Saya mau membagi pendapat, Pak. Oh, Fira Hasibuan, oke. Menurut saya kan, Pak, kebersamaan itu penting di dalam segala hal seperti itu, bukan hanya di dalam keluarga. Di dalam pekerjaan juga sangat penting, bahkan di dalam komunitas gereja atau komunitas rohani juga penting seperti itu. Kalau misalnya di dalam pekerjaan, mungkin tadi sudah diberitahu sama dua saudara kita, Nengsi dengan ini Arya ya, kebersamaan di dalam pekerjaan itu sangat penting seperti itu. Teamwork itu sangat penting. Untuk apa? Untuk teamwork itu sangat penting untuk
apa yang kita perlukan itu terlaksana seperti itu. Apa yang menjadi tujuan kita itu tergenapi seperti itu. Contohnya, ketika kita ada teamwork di dalam pekerjaan, misalnya kita kan diminta untuk mendapatkan target seperti itu. Ketika ada teamwork, ada kebersamaan, tidak ada terjadi miscommunication, pasti apa yang kita inginkan itu, target yang kita mau capai itu terlaksana seperti itu. Tapi kalau tidak ada kebersamaan, kurangnya komunikasi seperti itu, sehingga kita jadi miskomunikasi, sehingga apa yang mau kita targetkan, apa yang mau kita kejar, apa yang mau kita dapatkan nggak sesuai. Begitu juga di dalam komunitas rohani, menurut saya pribadi itu sangat penting seperti itu. Melalui kebersamaan di dalam komunitas rohani, menurut pandangan saya, banyak dibentuk seperti itu, baik secara karakter. Contohnya, ketika kita dasarnya adalah orang yang egois, tapi di dalam kebersamaan kita harus belajar menanggalkan keegoisan kita seperti itu, dan di dalam kebersamaan juga menumbuhkan keharmonisan seperti itu. Menurut saya lah Pak, seperti itu Pak. Baik, kira-kira gampang nggak membangun unity di lingkungan di mana kita ditempatkan? Yang lain jawab, yang lain. Kira udah boleh? Saya Pak, Dosma, menurut saya tidak gampang Pak. alasannya? Karena kan Pak, setiap orang itu kan Pak memiliki sifat dan karakter yang berbeda, jadi harus ada yang mengalah dari antara mereka gitu Pak. Oke. Gitu ya? Ya Pak. Jadi harus ada. Kalau Anda di posisi untuk membangun unity, dan kamu tahu itu sebuah kenyataan, sangat sulit sekali untuk kamu tahu bahwa unity itu memiliki manfaat yang sangat penting sekali. Tetapi bagaimana langkah-langkah konkret Anda untuk membangun dari diri Anda sebagai sebagai pioner untuk membangun keunitian itu bisa tercapai? Apa sih langkah-langkah konkretnya? Hal yang pertama yang saya lakukan Pak, mematahkan sifat egois. Sikap egois saya seperti itu kan Pak, baru menerima masukan dari orang lain gitu Pak. Baik, oke, yang lain? Oke, terima kasih untuk Dosma. Oke, Sekiranya tambahan ya, itu Pak. ini ya misalnya gini, ini pertanyaannya kayak gini. Sama-sama udah melayani ini ya, Nurli Panjaitan ya. Mungkin kita memiliki kompetensi, kita memimpin pujian jauh lebih bagus daripada si Maya, contoh si Maya ya. Nah, ketika si Maya ditunjuk dan kamu tahu bahwa kamu memiliki kapasitas yang lebih baik dari dia. Nah, bagaimana Anda menyikapi hal ini? Kalau seperti itu Pak, menurut saya ya Pak, ketika saya memiliki kompetensi, tetapi saya tidak ditunjuk, tapi orang lain, misalnya seperti itu, ya saya harus dalam menyikapi hal ini ya kita harus berpikir positif, jangan berpikir negatif. Artinya kita jangan mudah terintimidasi seperti itu. Apalagi ya Pak, dalam masa-masa muda kita gini kan, apalagi lagi up-upnya, lagi menyala-nyalanya, lagi cinta-cintanya sama Tuhan seperti itu. Jangan kita mudah iri hati, cemburu seperti itu, karena kita tidak, sekalipun kita memiliki bakat ya yang berasal dari Tuhan, tapi jangan kita mudah terintimidasi seperti itu. Siapapun yang pemimpin tunjuk atau gembala tunjuk itu adalah sebuah motivasi buat kita seperti itu, karena siapapun Tuhan pakai boleh saja seperti itu. Tidak ada seperti ini Pak, kok dia ditunjuk saya enggak, dia nggak memiliki apa-apa, nggak memiliki potensi, tidak memiliki skill ataupun potensi yang begitu besar, tidak. Tapi belajarlah kita untuk saling merendahkan hati seperti itu Pak di hadapan Tuhan. Yaitu salah satu adalah bentuk proses supaya kita itu berpikir lebih dewasa lagi, itu menurut saya Pak. Ya, di mana-mana itu kita selalu menemukan orang-orang yang suka penonjolan diri. Dan di dalam
Alkitab di dalam 1 Korintus 12 di situ juga dituliskan kepada kita tentang bahwa ada begitu banyak karunia-karunia rohani yang diberikan oleh Tuhan. Baik karunia bernubuat, karunia iman, karunia berbahasa lidah, karunia menafsirkan bahasa lidah, karunia melepaskan kuasa kesembuhan, karunia mendemonstrasikan mujizat Tuhan, dan begitu banyak karunia-karunia yang ada. Menurut kelas ini, bagaimana kita menyatukan satu dengan yang lain dengan berbagai karunia yang berbeda. Dan hal ini rentan di mana-mana. Kalau ada yang punya karunia penglihatan, apalagi merasa superior, ya. Kemudian ada yang juga punya karunia mungkin karunia mengajar yang Tuhan berikan. Nah, bagaimana kita ini menyikapi dalam hal ini? Kalau Saya seperti ini, kayak Oke, Nurli tahan dulu, kasih yang kesempatan yang lain. Terima kasih Nurli ya, Nurli sudah memberi tanggapan. Oke, yang lain? Oke, saya akan coba jawab ya Pak. Seperti Bapak bilang tadi, bagaimana cara kita menanggapi dengan karunia-karunia yang berbeda di dalam satu pelayanan. Kalau menurut pendapat saya pribadi itu, ya itulah tadi, kita harus punya unity gitu, kebersamaan. So, yang giliran dia memang, kalau memang dia memiliki karunia mengajar gitu, ya baiklah dia mengajar gitu. Ya, yang lainnya ya menyokong gitu, kalau ada karunia dalam penglihatan ya, menurut saya sih baik dia melakukan apa yang menjadi karunia dia, seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Kemudian ya saya mau pertanyaan yang baru ya. Saya mau pertanyaan yang baru itu bahwa kalau Anda sebagai pemimpin, ada yang suaranya kurang bagus itu ya, karena Seperti Mbak Esra. Oke, jadi gini, sebagai leader ya, sebagai pemimpin di dalam komsel. Saya percaya pasti di antara kalian pasti ada yang ketua kelompok sel ya, ada ya. Ketua kelompok sel, kita memahami sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, meskipun secara spiritualnya kita adalah sebagai pemimpin. Bagaimana Anda mengelola, menyadari bahwa di dalam seluruh kawanan memiliki masing-masing keunggulan di dalam hal tersendiri yang karunia Tuhan berikan. Bagaimana Anda menyikapi, mengelolanya supaya semua terjalin tetap harmonisasi? Apakah Anda harus yang selalu berjalan di depan memimpin di dalam semua hal? Atau bagaimana Anda bersikap? Kan kita tahu ini itu penting sekali. Ayo, apakah ada yang mau memberikan tanggapan? Yang belum ya, yang sudah nggak usah dulu, kasih kesempatan sama yang lain. Esra ya? Siapa yang mau mencoba? Suara saya. Ya. Esra, Pak. Baik, Esra, silakan. Oke, pertanyaan Bapak tadi, bagaimana kita menyikapi jika kawanan kita itu sama-sama memiliki keunggulan yang berbeda gitu ya Pak, sama-sama memiliki masing-masing gitu. Jika saya sebagai leader, saya juga pemimpin komsel, jika saya sudah melihat kompetensi dari si anak ini memang ada, jadi kompetensi yang ada bagi saya akan bagikan, saya akan transformasikan kepada dia bahwa semua tanggung jawab itu bukan harus saya yang handle, seperti itu Pak. Jika saya sudah melihat kompetensi itu ada pada dirinya. Jadi
bukan saya lagi semuanya seperti itu. Jadi waktu pada masa menangani komsel pada masa dulu, saya lihat bagaimana anak saya pertumbuhannya sampai di mana, sehingga saya juga bisa mempercayakan satu tanggung jawab kepada dia sesuai dengan potensinya, Pak. Itu saja, Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Nah, seringkali itu ada sesuatu yang ada dalam diri kita. Ini biasa kita jumpai di dalam dunia pelayanan ya. Di dalam dunia pelayanan itu seringkali dijumpai bahwa ada sesuatu yang mendesak yang Tuhan taruhkan di dalam hati kita. Namun permasalahannya kita kan mengikuti Tuhan dan Tuhan yang sangat mengenai daripada hubungan. Tuhan adalah Tuhan yang menghargai hubungan. Ketika Anda di bawah otoritas, bagaimana Anda menyikapi dengan sesuatu yang Tuhan taruhkan di dalam hatimu untuk diimplementasikan di dalam pelayanan bersama. Bagaimana Anda menyikapinya? Kasih kesempatan yang lain. Coba ulang pertanyaannya, Pak. Oke, kasih kesempatan yang lain menjawab. Ada sesuatu kerinduan yang Tuhan taruhkan di dalam hati kita. Taruhlah kita ngomong itu visi lah ya. Visi yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupan kita yang kepingin sekali kita apa? Mengimplementasikan, mengatakan, dan melakukan sesuai dengan visi tersebut. Nah, tetapi ada aturan-aturan yang tertentu yang mengekang visi itu belum bisa di-share-kan dan belum bisa diimplementasikan di dalam gereja lokal. Nah, bagaimana Anda mengelola hal tersebut? Supaya tetap menjaga keunitian, tidak ada friksi yang memisahkan jarak satu dengan yang lain. Atau dengan kata lain yang sering kita dengar itu ada istilah orang ajuan ya. Padahal itu memang visi yang Tuhan taruhkan di dalam hati kita. Nah, bagaimana kita sebagai hamba Tuhan untuk tetap menjaga keutuhan di dalam persekutuan internal tubuh Kristus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Kasih yang lain jawab. Ya. Hal ini tetap yang berkaitan dengan keunitian. Ya. Yang lain boleh mencobanya. Siapa lagi? Baik, Ini ada Pak, Nurul. saya akan mencoba. Oke. Baik. Kalau menurut saya kan Pak, kalau misalnya adalah misi yang nggak bisa di-share dalam grup seperti itu kan, saya coba menceritakan kepada pemimpin saya lah Pak, seperti itu, supaya community tetap terjaga dalam sebuah gereja Pak. Itu ya. Baik, oke. Terima kasih. Yang lain mau mencoba. Tapi pemimpin tidak mau menanggapi hal ini. Nah, lalu bagaimana kita menyikapinya? Yang lain juga boleh menanggapi, nggak apa-apa. Si Manik belum berbicara. Si Desi udah berbicara ya. Desi belum berbicara. Ya, Pak. Oke. Siapa yang mau coba? Oke, Manik. Maaf ya Pak, gelap-gelap Pak, mati lampu di sini. Tidak apa-apa. Kalau ada yang belum makan, mau makan, matikan kamera juga nggak apa-apa ya. Iya Pak, saya akan mencoba menjawab ya Pak. Kalau dulu lah ya kan Pak, dulu setahun yang lalu waktu pelayanan di Penang. Kalau kami dulu, misalnya seperti saya lah, seperti itu. Kalau ada sesuatu misalnya, seperti visi, seperti yang mengganjal kayak gitu di hati saya. Kami kan ada tim itu Pak. Dan di setiap pelayanan kami itu, kami selalu mengadakan itu ruang evaluasi. Nah, di sana kami saling terbuka, saling misalnya saling menguatkan, saling menyokong seperti itu. Dan di sana
akan terbentuk ketika kami saling menyokong, saling menguatkan, akan terbentuk suatu keunitian seperti itu. Nah, jika ada, maaf ya Pak, ada suara bising. Jika ada sesuatu, misalnya sebuah visi saya, nah di situ akan saya coba katakan kepada tim dan kami coba di sana. Misalnya menyelesaikannya itulah Pak, gitulah. Baik, oke. Saya mau bertanya tentang penting nggak dalam rumah tangga itu membangun keunitian. Ini mungkin lebih tepatnya Pak Leong Tat yang Pak Jason ya Pak memberikan tanggapan. Penting nggak itu ya? Salam Pak, salam teman-teman. Halo. Ya, bagi menurut saya itu semua amat penting karena apabila kita melakukan dengan sekumpulan, kita ada bukan saja mengeratkan hubungan antara sesama keluarga dan juga itu melancarkan sebuah apa yang dikerjakan dengan lebih sempurna, dengan lebih senang. Kalau dilibatkan semua ahli-ahli, ya mereka ada rasa juga mereka ada penting. Kadang anak-anak itu dikatakan apa gunanya saya di sini, so mereka tidak lakukan. So kita boleh lihat bahwa kita itu jangan kita terlalu lihat merepotkan mereka, tetapi itu adalah satu kesempatan. Ya, kalau mengikut kata setahu saya, orang Yahudi itu merebut setiap peluang yang ada, tetapi kalau kita diberi kesempatan itu harus kita ambil, dan juga jangan lupa bagai banyak yang tubuh, banyak anggota di dalam satu tubuh, tetapi Yesus itu kepala agung kita. Ya, puji Tuhan. Dan Oke, itu. Terus silakan. So kalau menjawab pertanyaan Pak dosen sebelum ini, apakah itu unity itu penting? Ya, kalau diberikan orang yang ada di sekitar kita, tidak selalu kita di hadapan harus, tapi kalau mereka ada bakat untuk memimpin, dipersilakan atau diberikan peluang untuk mereka belajar. Karena saya rasa yang paling senang belajar adalah orang yang di depan sekali. So diberi kesempatan. Ya, seperti sekarang saya juga diberi kesempatan untuk belajar bersama-sama dengan semua, dan juga dari Bapak dosen di STTK PK. Itu saja, terima kasih Pak. Baik, saya minta satu orang baca 1 Korintus 12 ayat 26-27. 1 Korintus 12 ayat 26-27. 1 Korintus 12 ayat 26 dan 27. Ya, baca. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ya. Jadi kalau kita membaca dari 1 Korintus 12 ayat 26-27, ini memberikan pengetahuan kepada kita, empati simpati itu begitu tinggi sekali. Yang dibangun, diajar oleh Rasul Paulus, penekanan bahwa semua orang percaya itu merupakan anggota tubuh Kristus yang bertanggung jawab satu dengan yang lain. Tetapi kenyataan di dalam kehidupan realita yang kita sering jumpai, orang senang melihat orang menderita. Dan orang tidak bersukacita ketika melihat orang diberkati. Itu yang sering kita jumpai di dalam masyarakat, dimanapun kita berada. Kekristenan harus memiliki konsep pemahaman.
kita ini semua adalah anggota tubuh Kristus, harus memiliki sensitivitas yang tinggi. Rasa simpati dan rasa empati itu harus benar-benar terimplementasikan di dalam satu kesatuan. Kemudian Rasul Paulus juga menuliskan di dalam Roma 12. Rasul Paulus ngomong demikian. Menangislah dengan orang yang menangis. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Roma 12 mengingatkan kembali kepada kita itu bahwa kebersamaan itu penting sekali. Rasa simpati, empati itu penting sekali. Saya juga sebagai gembala, ini contoh saya saja ya. Contoh dari beberapa hal yang akan saya sharingkan di dalam kelas ini. Kita harus tetap menjaga keunitian. Perpecahan di dalam itu sangat menyakitkan sekali. Namun tidak terhindari, friksi itu pasti ada. Friksi di dalam beberapa kelompok itu selalu diizinkan. Amsal 27 ayat 17 menuliskan kepada kita, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Justru melalui friksi kalau kita bisa mengelola dengan baik. Semakin diasah semakin cocok. Semakin cekcok kita kelola menjadi semakin cocok. Harusnya seperti itu. Baik di dalam kawanan, tempat pelayanan, tempat bekerja, maupun dalam rumah tangga. Ya. Saya sebagai pemimpin rohani tertinggi di gereja, sebagai gembala, maksudnya di gereja tempat saya gembalakan tentunya. Sebagai gembala pasti seorang bapak, seorang yang memiliki otoritas yang tertinggi. Meskipun saya memahami saya sebagai seorang bapak yang memimpin tertinggi di dalam spiritual dan di dalam mengembalakan mereka. Tapi ada kalanya saya tahu apa yang menjadi posisi saya harus berjalan di tengah. Kapan saya harus berjalan di depan dan kapan saya harus berjalan di belakang. Sebagai pemimpin yang baik dan benar, kita itu harus bisa menempatkan diri. Kita ini bukan Superman. Tidak harus semua kita berjalan di depan. Contoh, kasus yang sederhana sekali, saya selalu mengakui kelemahan saya. Saya mungkin secara pengetahuan itu punya. Pengetahuan tentang pujian penyembahan. Doa pujian penyembahan. Karena saya lahir di kemah Daud. Saya memiliki pengetahuan. Tetapi secara teknis, belum tentu saya memiliki kompetensi yang lebih baik daripada anak rohani saya. Dan saya harus akui bahwa kalau suruh saya pimpin pujian nanti akan kacau balau. Mengapa? Nanti musisi itu mereka akan kesulitan untuk mengikuti saya di dalam memimpin. Karena saya agak sedikit kurang peka terhadap nada. Kapan saya harus berhenti, kapan saya harus masuk. Nah, sehingga ketika saya khotbah, saya suka memanggil anak-anak yang di gereja saya itu sebagai pemimpin pujian. Saya minta dia naik ke atas mendampingi saya untuk memimpin semua jemaat sama-sama untuk memuji lagu yang akan saya nyanyikan. Nah, dan hal ini tidak perlu merasa kita nggak perlu kecil hati. Kita harus bangga. Dan kita harus menyadari keterbatasan yang dimiliki oleh kita. Demikian juga nanti adik-adik semuanya di dalam Bapak mengembalakan. Kita harus memahami kapan kita berjalan di depan, kapan kita berjalan di tengah, kapan kita berjalan di belakang mendorong orang-orang yang kita pimpin itu untuk berjalan di depan kita. Kita ini bukan Superman, ada yang lebih mumpuni di bidang-bidang tertentu. Ingat, semua daripada karunia itu diizinkan yang Tuhan berikan kepada kita, tujuannya itu adalah membangun pengetahuan iman yang sempurna di dalam jemaat Tuhan. 1 Korintus 12 itu satu perikop itu menuliskan kepada kita, di akhirnya dituliskan tentang ada jawatan. Baik itu jawatan rasul, jawatan jawatan nabi maupun gembala. Tetapi di dalam Di dalam Efesus yang lebih jauh lagi, Efesus 4. Efesus 4 itu Tuhan di situ dituliskan kepada kita itu ada 5 jawatan.
Jawaban yang diizinkan yang terjadi di dalam lingkungan kita itu bukan untuk superior satu dengan yang lain. Tetapi harus dipahami bahwa jawaban yang diberikan itu tujuannya adalah membangun jemaat, tubuh Kristus, supaya masuk ke dalam pengenalan pengetahuan yang seutuhnya akan Tuhan. Ya. Jadi bukan untuk saling superior satu dengan yang lain. Nah, di dalam kelas juga saya selalu menempatkan diri. Mungkin hari ini saya sebagai narasumber untuk membagikan materi ajar yang ada malam ini. Tetapi bisa saja di kemudian hari itu salah satu kalian itu bisa menjadi narasumber di tempat gereja di mana saya gembalakan kayak berkhotbah. Bisa saja. Di dalam Tuhan, tubuh Kristus itu kita selalu saling melengkapi satu dengan yang lain. Saya juga menemukan di dalam perjalanan di dalam Tuhan itu bukan karena saya pintar sekali, tetapi itu adalah realita kenyataan. Saya menemukan itu abang rohani dan kakak rohani itu menjadi mahasiswa. Dan hal ini menyadari saya sendiri itu bahwa mahasiswa yang saya ajar bisa di kemudian hari itu bisa menjadi apa? Memiliki pelayanan di atas apa? Di atas pelayanan yang saya capai. Bisa. Karena di dalam Tuhan itu bisa ketemu. Nah, contoh kasus itu adalah hal yang konkret itu Pak Darsono pernah menjadi staf pengembalaan saya. Tapi hari ini ia dianggap pelayanannya luar biasa. Sama-sama kami gembala. Nah, duluan dia dosen. Dia senior saya di dosen. Nah, sama-sama kami apa? Sama-sama sekarang udah setara sama-sama dosen. Nah, kemudian sekarang dia punya apa? Punya pelayanan yang untuk mengurus apa? Induk organisasi GBI. Jadi nggak bisa, kita di dalam Tuhan itu kita nggak bisa bahwa orang-orang di bawah kita itu selamanya mereka itu ada di bawah kita. Enggak. Ya, Tuhan itu bisa menempatkan. Jadi di dalam apa? Di dalam pelayanan hal-hal seperti itu lazim sekali. Sehingga sebagai pemimpin yang baik dan benar itu kita harus memahami bahwa masing-masing kita tidak bisa apa cemburu satu dengan yang lain. Mungkin ada satu ayat di dalam Roma, bagus sekali Roma 12, kita kembali di ayat berapa itu ya. Roma 12 ayat 3, satu orang baca untuk kita. Roma 12 ayat 3. Roma 12 ayat 3. Roma 12 ayat 3. Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu kepada kamu masing-masing. Ya, kita harus memahami bahwa ya masing-masing itu dikaruniakan apa? Semuanya kita ini apa berfungsi satu dengan yang lain. Tidak perlu kita mencemburui. Apalagi apa orang-orang dulu di bawah kita itu di kemudian hari itu mereka memiliki pelayanan yang lebih tinggi daripada kita. Itu sah-sah saja. Ya, karunia yang Tuhan berikan itu bukan untuk superior satu dengan yang lain. Enggak. Ingat bahwa tubuh Kristus itu kita penting apa yang menjadi peranan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah bagian yang kita lakukan. Gak perlu kita cemburu, orang diberkati, orang dihormati, kita ikut terapresiasi. Orang menangis, kita ikut menderita, menangis. Ya, seperti itu ya. Senang melihat teman-teman kita, apalagi anak-anak rohani kita, adik-adik rohani kita, memiliki pelayanan yang melampaui kita. Keren kali lah, mantap kali kan. Jadi jangan merasa tersaingi oleh adik-adik rohani. Itu merupakan hal yang lumrah ya. Kalau kita merasa tersaingi, kita cemburu, maka di situ pintu masuk akan terjadi perpecahan. Perpecahan di dalam itu sangat menyakitkan sekali. Ya. Kalau serangan dari luar itu gampang sekali kita tinggal bersama-sama. Tetapi kalau perpecahan timbul dari dalam, aduh, itu
sangat menyakitkan sekali kalau perpecahan dari dalam. Nah, kemudian saya mau nyampaikan itu penting sekali dalam rumah tangga. Meskipun nanti kemungkinan besok kita akan pembahasan atau nanti pembahasan bersama dengan Pak Parulian. Sedikit saya masukkan tentang pentingnya rumah tangga itu harus akur satu dengan yang lain. Ketika suami dan istri tidak akur satu dengan yang lain, tidak ada kepemimpinan yang jelas di dalam rumah tangga. Oh, bisa kacau, anak-anak bisa bingung. Satu, bingung siapa yang mau dia dengar. Yang kedua, anak-anak juga bisa mulai hidup di dalam memanipulasi orang tua. Kalau papanya nggak setuju, cari mamanya. Kalau mamanya nggak setuju, cari papanya. Wah, ini bisa kacau balau. Suami istri, kalau tidak akur satu dengan yang lain. 1 Petrus 3 ayat 7, satu orang baca untuk kita. 1 Petrus 3 ayat 7. Saya yang baca ya, Pak. Ya. Ayat 7, Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ya, jadi ketika suami istri tidak akur satu dengan yang lain, maka di situ dikatakan seluruh kehidupan doa itu akan terhalang. Tuhan akan membiarkan dengan kekuatan kita di dalam mengumpulkan pencapaian. Tidak ada jawaban yang daripada Tuhan. Seluruh doa kita itu terhalang. Jadi penting sekali suami istri itu harus perlulah hidup akur. Ya. Membangun komunikasi yang baik. Ya. Ketika suami istri saling memanipulasi, maka kehidupan doa akan terhalang. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan seputaran yang sedang kita pembahasan? Ya, Bapak, Pak, salam Pak, permisi berbicara. Silakan. Ya, untuk seperti sebuah keluarga, kalau katakan suami dengan istri biasa sikapnya katakan istri itu lebih mengetahui lah. So haruslah itu suami juga menurut juga ya. Kira-kira apakah pendapat Pak dosen? Jadi kalau dalam rumah tangga itu harus jelas kepemimpinan. Ada 3 kitab yang menuliskan kepada kita. Pertama itu adalah kitab Efesus. Kitab Efesus ayat 22 sampai Efesus 6. Di situ pengaturan komposisi. Komposisi itu dalam rumah tangga itu harus tahu peranan masing-masing. Efesus 5 ayat 23 dituliskan kepala rumah tangga itu adalah suami. Ya. Kemudian kalau kita melihat Kolose 3. Kolose 3 ayat 18, satu perikopnya itu berbicara kepada kita itu istri adalah seorang pemimpin. Ya. Kemudian kalau kita melihat di dalam 1 Petrus 3, selalu komposisinya selalu dimulai, hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Tapi tentu suami di dalam Tuhan ya. Tunduk bukan dalam segala hal itu, termasuk KDRT tentu enggak. Kalau kita melihat di dalam Kolose 3 ayat 18, 19, 20 itu di situ dituliskan. Seorang suami harus mengasihi dan harus menghormati. Tidak boleh menganiaya istri yang lebih lemah. Di dalam 3 kitab yang berbeda, di situ dituliskan komposisinya. Seorang suami itu harus menjadi pemimpin, seorang imamnya, seorang gembala yang memimpin anak-anak istrinya ada di dalam rencana Tuhan. Seorang suami
itu memiliki apa? Memiliki, ini serius sekali. Ini tuh adik-adik juga lah supaya tahu ya. Seorang suami itu menjadi penentu keluarganya, anaknya, cucunya, cicitnya, sampai seterusnya. Diberkati atau hidup di dalam garis sebaliknya. Kutub. Kepala rumah tangga harus hidup takut akan Tuhan. Ketika kepala rumah tangga tidak hidup takut akan Tuhan, Bilangan 14:18. Satu orang baca untuk kita. Bilangan 14 ayat 18. Dan hal ini penting sekali buat adik-adik perempuan. Pilihlah laki-laki yang takut akan Tuhan. Ya. Bilangan 14 ayat 18. Bacakan untuk kita. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ya. Jadi kesalahannya seorang ayah itu tidak berhenti pada dirinya sendiri, pada anaknya, cucunya, cicitnya. Bahkan cucu daripada anaknya ya, cicit daripada anaknya, keturunan ketiga, keempat itu akan dikejar. Penting sekali kalau seorang seorang ayah memutuskan tidak takut akan Tuhan, itu bisa berembet sampai kepada keturunan, terkecuali kalau keturunannya itu memutuskan dia datang kepada Tuhan. Sehingga pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib selesai. Tapi kalau anak keturunannya itu juga menjauh dari Tuhan, itu garis kutuk itu kan terus mengejar ke mereka. Mengapa dikatakan seorang ayah harus memiliki kepemimpinan yang jelas, menjadi seorang imam, menjadi seorang gembala di dalam rumah tangga? Di dalam Mazmur 128 di situ dituliskan kepada kita. Berbahagialah seorang pria yang memutuskan hidup takut akan Tuhan. Maka ia akan berbahagia, bersukacita, bergirang untuk menikmati seluruh hasil pekerjaan jari lelah tangannya. Ketika ia berhasil membangun takut akan Tuhan, membawa istri dan anak-anak takut akan Tuhan, istri akan diberkati oleh Tuhan. Mazmur 128 di situ dituliskan kepada kita itu bahwa istrinya itu akan seperti pokok anggur yang subur. Kenapa dikatakan pokok anggur yang subur? Anggur itu melambangkan puncak kesukaan. Ketika ia bisa mengembalakan istrinya menjadi pengikut Tuhan, istrinya itu akan diubahkan oleh Tuhan menjadi tempat kesukaan bagi suaminya, menjadi tempat kesukaan bagi anak-anak. Dan ketika kepala rumah tangga bisa mengembalakan anak-anaknya di dalam takut akan Tuhan, anak-anak itu akan bertunas seperti pohon zaitun. Kenapa Tuhan menggambarkan seperti pohon zaitun, tidak menggambarkan ke yang lain? Zaitun, pohon zaitun itu merupakan raja dari segala raja pohon. Di dalam Alkitab, manusia generasi pertama itu dihabisi oleh air bah pada era Nuh. Di dalam Kejadian 8. Ketika air hujan itu mulai berhenti, air udah mulai surut. Nuh itu melepaskan burung pertama, pulang tidak membawa berita, melepaskan burung yang kedua. Ketika burung yang kedua itu membawa beritanya, apa yang dia bawa? Tunas dari pohon zaitun. Tunas daripada pohon zaitun itu memberikan kabar kepada Nuh itu bahwa di bumi sudah mulai ada kehidupan. Pohon zaitun merupakan pohon yang memiliki ketahanan hidup. Sekalipun batangnya itu udah mulai membusuk, kelihatannya dari luar itu membusuk terbelah, tapi dia bertunas, bertunas, dan bertunas. Nah, hal ini memberikan pemahaman, pengetahuan kepada kita itu bahwa anak-anak akan memiliki kemampuan ketahanan di dalam menghadapi seluruh badai gelombang kehidupan yang diizinkan di dalam kehidupan. Kenapa dilambangkan bertunas seperti pohon zaitun? Zaitun, bijinya itu ketika diolah menjadi minyak zaitun. Minyak zaitun itu termasuk minyak makan yang paling mahal. Satu. Yang kedua, minyak zaitun itu dipakai untuk
menyalakan api dian di rumah Tuhan. Artinya, minyak zaitun itu dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Minyak zaitun itu juga merupakan dasar dicampurkan dengan rempah-rempah, diramu menjadi minyak pengurapan kepada imam untuk memuliakan Tuhan di rumah. Anak-anak akan bertunas seperti pohon zaitun, anak-anak kita akan dipakai mempermuliakan Tuhan. Orang Israel komunitasnya kecil sekali, sedikit sekali. Dibandingkan populasi dunia itu udah miliar. Mereka masih apa? Paling belasan juta orang saja. Tetapi kenyataannya melihat meskipun mereka komunitas yang kecil, tetapi efektifnya di bumi ini memimpin dalam banyak hal adalah sebuah kenyataan. Penerima hadiah Nobel penemu-penemu untuk mensejahterakan umat manusia itu rata-rata 90% lebih adalah orang Yahudi. Orang Yahudi adalah banyak penemu-penemu untuk mensejahterakan umat manusia, baik itu teknologi, pengobatan, keuangan, dan hal-hal yang lainnya. Mereka adalah paling efektif memimpin di bumi. Apa sih yang menyebabkan orang Yahudi itu? Karena Tuhan memberkati mereka. Dari mana Tuhan memberkati mereka? Karena ada warisan rohani di dalam Ulangan 6. Ulangan 6 ayat 4 di situ ada sebuah kalimat syahadat daripada orang Israel. Shema Israel Adonai Elohimeno, Adonai Ehad. Dengarlah Israel, dengarlah hai Israel. Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Ajarkanlah itu berulang-ulang kepada anak-anakmu di dalam segala kesempatan yang ada. Baik ketika engkau dalam menempuh sebuah perjalanan membawa anakmu, engkau harus menceritakan, membawa anak-anakmu itu terkoneksi dengan Tuhan. Ya. Kemudian, baik kamu dalam sebuah perjalanan dari satu kota ke kota, mungkin mengantar anakmu ke sekolah, hal yang ringan. Tetap selalu menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang kerjakan di dalam kehidupan engkau. Mewariskan iman kepada anak-anak kita, baik di meja makan, di tempat tidur, di dalam segala situasional. Seorang ayah itu memiliki kewajiban untuk mengajarkan pengenalan dan takut akan Tuhan. Dan orang Israel, Alkitab menuliskan kepada kita kenyataan peristiwa dan peta dunia juga menuliskan. Peta dunia menuliskan itu Israel terhilang dari peta dunia hampir 2000 tahun. Meskipun mereka hampir terhilang, sudah pernah terhilang dari peta dunia. Tapi dalam satu hari dilahirkan kembali Israel. Satu hal yang kita temukan orang Israel, meskipun di diaspora, di perantauan, di pembuangan, di bangsa-bangsa, agama mereka tidak pernah berubah. Agamanya sampai hari ini tetap menjadi pengikut Musa mengusung hukum Taurat. Meskipun ada sebagian kecil udah mulai menerima Mesias, menerima Yesus yang udah menjadi Kristen. Nah, kita melihat itu bahwa warisan rohani yang diberikan kepala rumah tangga. Sehingga kenapa rumah tangga? Karena tadi Pak Joson saya harus masuk ke situ ya. Saya harus masuk ke situ. Makasih, Pak. Untuk membekali itu bahwa bagaimana adik-adik kita perempuan juga di kemudian hari akan menikah. Pilihlah pasangan yang seimbang. Seimbang dalam hal yang rohani. Ya. Kemudian dalam hal jangan beda jenjang pendidikannya terlalu jauh. Banyak hal, banyak sisi seimbang. Yang terutama itu adalah takut akan Tuhan. Seorang kepala rumah tangga jelas sekali. Nah, oleh karena itu seorang istri jangan mengambil keputusan tanpa sepengetahuan daripada suami. Harus konsultasi kepada suami. Suami yang mengambil keputusan. Mungkin di kemudian hari adik-adik perempuan ini semua udah S1 loh. Sarjana Alkitab. Ya. Sarjana Alkitab pun. Kita nggak boleh, kaum perempuan tidak boleh mengambil keputusan, kebijakan untuk dalam rumah tangga. Selalu memberi nasihat.
Seorang istri itu adalah pendamping yang memberi nasihat. Memberikan nasihat itu memberitahukan kepada suami, nah kalau ambil ini konsekuensinya ini. Kalau ambil keputusan ini dampaknya ini. Kasih penguraian, kasih informasi, suami yang mengambil keputusan. Sama seperti kita lah, Pak Jason. Istri saya sangat apa? Istri saya termasuk sangat apa? Sangat menjadi oposisi di dalam kehidupan saya. Tapi dia tahu kapan kalau di dalam gereja dia tidak akan menjadi oposisi. Di dalam rumah. Di dalam rumah itu dia bisa menuangkan apa? Menuangkan beberapa hal, diskusikan itu tentang hal-hal yang mengganjal di dalam pemikiran dia. Tetapi ketika di depan orang dia tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah itu kita ngomong istilahnya kemajuan. Kemajuan itu mengkritisi suaminya, mempermalukan suaminya. Enggak. Istri saya bangga sekali. Meskipun saya banyak kekurangan ketika di dalam baik di dalam gereja lokal maupun di dalam dimanapun lah. Nah, ketika kita sharingkan ataupun ada kedapatan istri saya itu ada hal yang sepertinya kurang tepat. Sampai di rumah istri saya baru cerita. Kenapa tadi papi seperti ini. Nah, baru saya jelaskan. Nah, kalau memang ada hal yang oh iya ini ya berarti di sini saya miss. Ya ini saya miss ini. Saya terlewatkan. Tetapi ada kalanya itu saya memutuskan itu untuk tidak verifikasi, memberikan tanggapan lebih jauh karena saya membaca situasional. Saya harus apa? Tujuannya itu adalah konsolidasi yang lain. Saya tidak bisa untuk mempertahankan diri nanti akan memperburuk suatu situasi atau keadaan. Artinya saya mundur, mengambil posisi mundur untuk 3 langkah. Dan terkadang hal itu sepertinya kurang populer di mata seorang istri. Tapi itulah istri. Istri itu dia harus memberikan memberikan masukan, memberikan pandangan, memberikan pencerahan kalau dia melihat dari perspektif yang lain. Nah, suami harus didorong di depan. Nah, hal ini juga harus mengkomunikasikan kepada istri ya, Pak Jason ya. Kita harus menyampaikan kepada istri. Ya. Jadi bukan berarti suami superior. Suami wajib mengasihi seperti apa? Seperti Kristus yang setia memberikan nyawanya kepada gerejanya. Suami harus mengayomi. Suami harus dedikasi yang tertinggi, memberikan seluruh kehidupannya bagi istrinya. Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 7 nanti pendalaman di rumah ya. 1 Korintus 7 itu pengaturannya, hidup seorang suami bukan untuk dirinya, melainkan untuk istrinya, dan begitu sebaliknya. Ya. Jadi dalam hal ini balance, istri tunduk, suami wajib mengayomi, menyerahkan seluruh kehidupannya sebagai pengabdian. Dalam rumah tangga penting sekali. Kita ada diskusi, rumah tangga itu harus apa? Unity. Nah, nanti ada pembahasan di berikutnya yang lebih dalam lagi mengenai kenapa unity. Atau sedikit lah ya, bocoran bolehlah sedikit diskusikan lah. Mengapa kita harus membangun unity dengan rumah tangga? Ketika ada permasalahan yang muncul, diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Keluarga merupakan garda terdepan pendamping kita. Itu adalah realita, kenyataan. Sehingga penting sekali membangun keharmonisan dalam rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga itu penting sekali dijaga. Itu tidak bisa dipungkiri. Ketika suami bersama, istri akan berdiri mendampingi. Ketika didampingi, tidak ada hal yang terlalu sukar untuk dijalani bersama-sama. Sampai di sini kita masih ada, apakah ada pertanyaan yang lain? Kalau masih ada pertanyaan yang lain, kita bisa diskusi. Kalau enggak, kita maju sedikit lagi bahannya. Gereja harus Gereja harus menyatukan diri, melebur menjadi satu. Mengapa? Karena ketika gereja meleburkan diri menjadi satu, gereja akan berjalan di dalam otoritas yang penuh. Efesus 1 ayat 23 menuliskan kepada kita, ketika gereja
menyatukan diri menjadi satu kesatuan tubuh, maka kepala itu akan hadir bertahta. Ya. Ketika gereja kepala bertahta, maka manifestasi Tuhan itu akan dinyatakan di dalam seluruh pelayanan kita, rumah tangga kita, gereja lokal, ya, maupun di masyarakat. Ya. Kalau unity dengan Tuhan, mengapa harus perlu kita unity dengan Tuhan? Kalau tadi tubuh Kristus perlu unity supaya bisa hadirkan Tuhan, ya. Ketika Tuhan hadir, Tuhan bertata. Gereja akan berjalan di dalam otoritas yang penuh. Atau bolehlah satu orang bacakan untuk kita di dalam Efesus 1, karena itu tidak ada di dalam diktat, ya. Efesus 1 ayat 22-23. Baca, ya. Baik Pak, Gita yang baca ya Pak. Boleh, kita silakan. Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya, jadi mengapa gereja perlu meleburkan satu kesatuan yang tadi kita pembahasan di dalam 1 Korintus 12 maupun di dalam Roma 12. Roma 12 itu menjelaskan kepada kita kalau hal itu bergantung kepadamu. Hiduplah dalam perdamaian. Roma 12 ayat 18 atau berapa itu, ya. Harus implementasikan, melebur jadi satu. Sehingga Efesus 1 ayat 22-23 itu bisa konkret nyata. Perbedaan satu dengan yang lain. Di lingkungan tempat pelayanan itu merupakan hal yang normal. Padahal kita ini bertanggung jawab secara universal dengan semua gereja yang ada. Semua orang percaya itu merupakan anggota tubuh Kristus. Tetapi unity itu selalu dimulai dari skup yang kecil. Rumah tangga kita, gereja lokal kita implementasi, sehingga kita bisa menempatkan diri di apa? Di gereja secara universal. Gereja akan dipenuhi dengan otoritas yang penuh. Karena segala kuasa sudah diberikan kepada apa? Kepada Kristus. Dan diletakkan di bawah kaki Kristus. Seluruh otoritas yang ada. Otoritas yang ada itu diberikan kepada gereja yang melebur menjadi satu. Berjalan di dalam otoritas yang penuh. Baik, kita melihat kembali kepada bahan ajar kita. Bersatu dengan Tuhan. Wah, kalau kita bersatu dengan Tuhan, maka Allah akan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi gerejanya. Di ayat 31 dan 37 Roma 8 itu menuliskan kepada kita ada keterpihakan Tuhan. Ketika Tuhan berpihak kepada kita, siapakah lawan kita? Ada keterpihakan Tuhan. Ketika Tuhan berpihak kepada kita, segala yang baik yang turun dari surga yang tidak pernah ketukar dengan bayangan di dalam Yakobus 1 ayat 17 itu akan menjadi nyata. Menjadi nyata dinikmati oleh gereja yang memutuskan menyatu dengan Tuhan. Menyatu dengan Tuhan itu Allah adalah Allah yang benar. Allah yang benar tidak pernah kompromi dan toleransi dengan ketidakbenaran. Yesaya 59 yang tidak ada di diktat itu. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 menuliskan kepada kita bahwa dosa dan kesalahan kita itu akan membuat kita terpisah daripada Tuhan. Tuhan itu ngomong demikian, bukan kurang panjang tanganku menolong, bukan kurang tajam telingaku mendengar teriakmu, bukan kurang tajam mataku menyaksikan engkau dipermainkan oleh situasional yang sulit dan sukar. Tuhan itu ngomong, ia tidak bisa menolong umatnya karena kesalahan umatnya dan karena dosanya yang memisahkan. Sehingga Tuhan tidak bisa menolong. Nah, dengan demikian, syarat untuk bersatu dengan Tuhan, tidak ada cara lain. Kita harus memutuskan untuk hidup benar. Ketika kita mau memutuskan hidup benar, 2 Tesalonika 1 ayat 11 menuliskan kepada kita
bahwa Allah, roh Allah yang tinggal di dalam diri kita akan menyempurnakan kehendak kita untuk berbuat baik dan benar. Roh Allah akan menyempurnakan pekerjaan iman kita. Ya. Ketika kita menyatu dengan Tuhan, Yakobus 1 ayat 17 yang tadi saya sampaikan itu bahwa segala yang baik, yang dari atas, yang tidak pernah ketukar bayangannya, yang sejati, itu akan diberikan kepada gereja yang memutuskan meleburkan diri menjadi satu dengan Tuhan. Dan kehadiran Tuhan, masalah boleh banyak, persoalan boleh banyak, maka akan terjadi keseimbangan. Nah, kalau kita melihat di dalam sejarah bangsa Israel yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama, 40 tahun mereka berada di padang gurun. Padang gurun yang hampir tidak ada kehidupan. Tidak ada tempat menabur, tidak ada tempat untuk menuai, tidak ada tempat cukup untuk persediaan makanan, khususnya minuman. Tetapi ketika Tuhan hadir sebagai tiang api dan tiang awan bersama dengan mereka di padang gurun, bangsa Israel terpelihara selama 40 tahun. Pakaian mereka nggak ada yang rusak. Sandal, sepatu mereka nggak ada yang rusak. Semua tetap bisa. Nah, penting sekali ketika kita unity dengan Tuhan. Masalah boleh banyak, persoalan boleh banyak. Badai gelombang kehidupan boleh diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Selalu ada pintu rahmat dan pintu belas kasihan, pintu pertolongan selalu tepat pada waktunya terbuka menolong kita. Ibrani 4 ayat 16 menuliskan kepada kita. Pintu rahmat dan pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya, terbuka menolong setiap kita. Unity dalam rumah tangga. Anggota rumah keluarga akan selalu berdiri mendukung kita waktu kita memerlukan pertolongan mereka. Kemudian unity dengan keluarga ada satu poin yang tadi kita tidak bahas, yaitu Ulangan 5 ayat 16. Ulangan 5 ayat 16 itu berbicara tentang penting sekali sebagai anak-anak kita harus bisa menempatkan diri dalam rumah tangga. Menghormati orang tua itu merupakan wajib. Mengamalkan hukum Taurat yang kelima. Mengamalkan hukum Taurat yang kelima dari 10 hukum itu langsung memperoleh hadiah. Melakukan 9 hukum yang lainnya, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan engkau membuat patung penyembah, patung yang menyerupai manusia, binatang baik yang menyerupai binatang di udara, di darat, di air, atau menyembah dia. Menyebut nama Tuhan sembarangan tempat. Kuduskan hari Sabat. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan menginginkan milik sesamamu. Satu lagi miss ya, satu lagi miss itu. Dan yang satu yang tadi kita lompat 5 ya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan mencuri, jangan menginginkan apa yang milik sesamamu. 9 hukum. Nah, 9 hukum itu wajib, itu penerapan harus dilakukan sebagai seorang pengikut Tuhan. Tetapi sebagai seorang anak, Ulangan 5 ayat 16 itu diimplementasikan. Baca ya, hormatilah ayah ibumu. Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Anak-anak perlu membangun harmonisasi dalam rumah tangga. Menghormati orang tua artinya menjaga nama baik orang tua, menjaga hidup kita, mengikuti nasihat daripada orang tua. Karena kesalahan daripada anak, orang tua akan terseret-seret. Anak siapa ini? Ketika kita berhasil, orang tua kita namanya pun terangkat. Wah, baru siapa ini ya? Orang tuanya terangkat. Menghormati orang tua itu harus menerima orang tua padanya, kemudian menjaga perilaku kehidupan kita. Sehingga nama orang tua
tidak tercoreng oleh karena kehidupan yang tidak tertib. Oke, berikutnya. Kalau kita melihat berikutnya itu persatuan atau unity dengan guru, mentor, pemimpin rohani. Maka mereka akan selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk Anda. Hal ini tertulis di dalam Alkitab, di dalam diktat ya. Musa ada Yosua. Ya. Musa ada Yosua. Yosua itu melanjutkan tongkat estafet daripada kepemimpinan Musa. Nah, kemudian di situ ada Elia dan Elisa. Dipakai Tuhan jauh lebih luar biasa. Tuhan Yesus, kemudian ada 11 muridnya. Ya. Itu peristiwa-peristiwa yang tertulis di Alkitab merupakan sebuah kebenaran yang hakiki, yang bisa kita implementasikan dan kita alami. Kalau kita bersatu dengan guru, bersatu dengan mentor, bersatu dengan pemimpin rohani kita, menghormati pemimpin rohani kita, meskipun pemimpin rohani kita memiliki banyak sisi hal yang minor. Bagian kita adalah mengimplementasikan kasih, menutupi kekurangan daripada pemimpin kita. Ketika kita bisa menghormati pemimpin yang bisa disentuh, sebagai aplikasi kita menghormati otoritas ilahi yang Tuhan tempatkan di atas kehidupan kita. Jadi penting sekali kita harus apa? Bersahabat. Amsal 17 ayat 17 menuliskan kepada kita, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu akan menjadi saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat memberi waktu. Ketika kita memerlukan waktu-waktu yang kualitas itu akan diberikan kepada kita. Dan sepenanggungan. Menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya. Persatuan tubuh Kristus terjalin. Ya, ini tadi kita udah pembahasan ya. Harus ditambahkan itu Efesus 1 ayat 22 23 ya. Oke. Kemudian berikutnya, dampak dari persatuan jemaat membawa manifestasi Allah dinyatakan melalui gerejanya. Seperti yang kita lihat, lawatan Tuhan, Kisah Rasul 1 ayat 14. Disukai semua orang dan terjadi pelipat gandaan di dalam jemaat mula-mula di Kisah Rasul 2 ayat 46-47. Setiap hari Tuhan tambahkan orang percaya sampai tidak terhitung. 3.000, 5.000 sampai tidak terhitung lagi. Setiap hari Tuhan menambahkan. Lalu di situ dituliskan kepada kita hal yang berikutnya. Ketika manifestasi jemaat, persatuan jemaat membawa manifestasi Allah. Semua umat Tuhan itu hidup di dalam kasih karunia. Tetapi, apakah hal yang konkret kehidupan gereja masa kini masih enggak mengimplementasikan, menjadikan jemaat mula-mula itu sebagai teladan, sehingga yang kuat mengayomi yang lemah. Yang lemah, yang kuat sama-sama dipenuhi kasih karunia. Tidak ada satupun yang hidup dalam kekurangan. Kekristenan, identitas kita itu jelas. Kristen, identitas yang melekat itu pengikut Kristus. Identitas yang melekat pengikut Kristus itu artinya kita harus melakukan sesuai dengan yang Kristus lakukan. Melanjutkan apa yang telah Kristus lakukan. Apa sih yang Kristus lakukan dan Kristus itu menempatkan kita sebagai pengikutnya? Matius 5 menuliskan kepada kita di ayat 13, 14, 15, 16. Kaulah terang dan garam bagi dunia. Terang dan garam bagi dunia itu disimpulkan di ayat 16. Harus berbuat baik bagi semua orang. Berbuat baik bagi semua orang itu harus lulus, terlatih, terbiasa dari rumah. Mengayomi setiap anggota keluarga. Tidak ada satupun yang terabaikan masa tua mereka. Orang tua kita tetap kita pelihara. Dan di dalam Galatia 6 ayat 10 menuliskan kepada kita.
satu orang membaca bagi kita. Galatia 6 ayat 10. Galatia 6 ayat 10. Galatia 6. Galatia 6 ayat 10, demikian isinya. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Iya. Jadi sehingga di dalam Kisah Rasul 4 ayat 32-33 bahwa semua jemaat mula-mula itu hidup di dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Gak ada yang hidup di dalam kekurangan. Ada keseimbangan yang luar biasa. Rasul Paulus itu mengingatkan kembali di dalam penulisannya bahwa yang kuat wajib mengayomi yang lemah. Jangan ada yang terabaikan dari pemeliharaan hidup di dalam kawanan gereja lokal. Menjadi terang dan garam bagi dunia. Harus lulus dari rumah, lulus dari gereja lokal. Gereja lokal itu, saya nggak tahu pasti gereja di sana juga memiliki pelayanan diakonia ya. Karena gereja itu memiliki pilar-pilar yang sangat penting itu koinonia, persekutuan. Di dalam persekutuan itu juga ada marturia, pengajaran. Ya. Pemberitaan, pekabaran Injil. Tidak kalah penting itu di dalamnya juga ada disdakia, pemberitaan, ada pengajarannya. Kemudian juga tidak kalah penting itu adalah pelayanan, diakonia. Ya. Memperhatikan orang lemah. Kemudian berikutnya itu Tuhan akan menyertai. Ini 2 Korintus 13 ayat 11. Apa sih? Boleh buka dulu ya. 2 Korintus 13 ayat 10. Iya. Persatuan semangat. Iya. Di dalam Oke, Pak. Maaf. Oke, di dalam kawanan implementasi persatuan tubuh Kristus harus memahami panggilan kita itu membangun bukan meruntuhkan. Itu hal yang konkret ya, membangun bukan meruntuhkan. Oke, kemudian berikutnya, poin berikutnya itu terjadi sinergi atau terjadi pelipat gandaan. Jangan-jangan yang satu mengejar 1000 itu bukan ya. Coba kita lihat dulu ya. Imamat 26 ayat 8. Iya. Iya, Imamat 26 itu merupakan pelipat gandaan yang Tuhan nyatakan. Baca satu orang untuk kita. Pelipat gandaan kekuatan ya. Ayat berapa tadi, Pak? Imamat 26 ayat 8. Imamat 26 ayat 8. Ayat 8. Beginilah bunyinya, 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Ya. Jadi pelipat gandaan kekuatan ya. Sinergi ya. Oke. Kemudian di situ juga ada Yosua ya. Yosua 23 itu apa ya? Lihat dulu. 23 ayat 10. Ya, Yosua, pelipat gandaan juga. Yosua 23 ayat 10, bacakan untuk kita. Yosua 23 ayat 10. Satu orang
satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Ada ayat yang lain, bukan ini loh. Di Ulangan 32 ayat 30. Ulangan 32 ayat 30. Ulangan 32 itu harus dikoreksi ya. Ulangan ditambahkan aja di belakang. Ditambahkan di belakang Ulangan 32 ayat 30. Ya, bacakan. Ditambahkan dalam diktatnya itu ya. Tambahkan di belakang Yosua 23 ayat 10. Ya. Baca. Ulangan 32. Ulangan Ulangan 32 ayat 30. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang? Kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Ya, ya. Jadi itu nanti tambahkan di diktat ya. Tambahkan di diktatnya itu di belakangnya ditambahkan ya. Oke, kemudian kita melihat itu di slide berikutnya. Di situ juga ada kitab-kitab lain di dalam penjelasannya ya. Bahwa berdua lebih baik. Kalau satu yang jatuh, ada yang lain apa? Mengangkat. Kemudian berdua itu bisa saling menghangatkan satu dengan yang lain. Pengkhotbah 4 ya. Pengkhotbah 4 itu ayat 9 ya. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dari jerih mereka. Dan ayat 10-nya, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi yang jatuh tidak ada yang orang yang mengangkat. Jadi harus apa? 9 dan 10 lah ya. Oh iya, ada 2 ya. 2 ayat itu udah dimunculkan ya. Jadi memperoleh upah itu berbicara tentang berdua ya suami istri lah ya. Upah itu berbicara anak ya, anak-anak. Dan berdua juga selain itu, selain apa juga saling menghangatkan ya. Di ayat 11-nya di situ harus tambahkan ya. Juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja menjadi panas ya. Nanti ditambahkan di pengkhotbah 10 dan 11 ya. Pengkhotbah 4 ayat 10 dan 11 ya. Oh ada di slide berikutnya, sudah ada di slide berikutnya. Nggak perlu ditambahkan, di slide berikutnya ternyata ada. Di slide berikutnya ada saling menghangatkan. Kalau banyak-banyak, di slide berikutnya sudah ada di situ. Lewat slide berikutnya Pak. Ya. Kemudian sulit dipatahkan, sulit diputuskan. Oke. Persatuan doa melepaskan otoritas Allah bekerja. Oke, sampai di sini sebelum masuk bab 3, mungkin diskusi lah ya. Besok kita yang 3 dan 4 berupa daya bisa nggak kita selesaikan? Dan berikutnya biar Pak Parulian yang apa? Ya, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada hal yang perlu kita diskusikan? Esra Pak, ingin bertanya. Ya, boleh silakan Esra. Ini mengenai tentang unity juga ya Pak, terlebih di dalam. Nah, kenapa kalau kita lihat ya di perkampungan lah, saya tidak tahu di kota seperti itu. Di perkampungan memang sangat jelas kita bisa lihat apakah keluarga tersebut memiliki kesatuan atau tidak. Nah, misalnya ketika mereka mengalami suatu masalah, gitu, ketika Tuhan izinkan suatu masalah dalam keluarga mereka, kita boleh nampak bagaimana cara mereka memecahkan masalah tersebut. Tetapi banyak saya lihat
sekalipun saya bukan maksud untuk menghakimi ya Pak, tapi kita boleh bedakan lah, sekalipun saya tidak begitu mengerti tentang keluarga seperti itu. Mengapa begitu sulit di dalam keluarga itu bertumbuhnya kesatuan seperti itu, kesepakatan di dalam keluarga gitu Pak. Sehingga ketika dalam menghadapi masalah, ada banyak keluarga juga yang menghindar dari masalah tersebut, baik itu bapak gitu, baik itu mama, seperti itu Pak. Banyak sih yang saya lihat Pak, gitu. Ya, itu saja. Itu aja Pak. Apakah ada yang mau menanggapi pertanyaan daripada Esra? Saya mau mencoba menanggapi, Pak. Boleh, silakan. Menurut pandangan saya kan, Pak, tadi kan kita sudah membahas juga mengenai tentang kesatuan seperti itu. Kenapa ada banyak keluarga yang seperti itu? Menurut pandangan saya, karena tidak ada kesatuan antara keluarga, kurangnya komunikasi antara suami dengan istri seperti itu. Dan yang paling utama masih mengandalkan pemikiran sendiri, masih mengandalkan keegoisannya sendiri seperti itu. Karena kan kita juga harus tahu di dalam keluarga, ketika Tuhan sudah mempersatukan dua menjadi satu, kita harus sejalan, satu visi, satu misi seperti itu. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan permasalahan, kenapa juga dikatakan kita harus membangun keluarga yang takut akan Tuhan? Artinya sebelum ketika kita menghadapi suatu masalah seperti itu, terlebih dahulu kita memang harus menghadirkan Tuhan kan di dalam keluarga itu sebenarnya. Tetapi kenapa seperti yang dibilang Esra tadi, malah lari daripada masalah? Karena yang pertama tidak menghadirkan Tuhan di dalam atau di tengah-tengah keluarga itu, sehingga ketika ada permasalahan mengandalkan pemikiran sendiri, sehingga yang muncul bukan ide-ide atau hal yang harus mau diselesaikan, tetapi justru sebaliknya, yaitu keegoisan, kemarahan seperti itu, sehingga itu yang membuat sering sekali terjadi konflik antara keluarga, terutama suami dan istri tidak bisa menyatu seperti itu. Jadi menurut pandangan saya, terlebih dahulu ketika kita membangun rumah tangga seperti itu, ketika membangun perhubungan antara suami dan istri, kita memang harus pastikan bahwa suami dan istri itu boleh satu visi, satu misi, dan membahas setiap masalah itu dengan kepala dingin terlebih dahulu seperti itu. Jangan pula dengan suasana hati yang tidak baik seperti itu. Karena apa? Karena kita juga sudah tahu dan sangat jelas tahu bahwa ketika kita memutuskan segala sesuatunya dengan kepala yang tidak dingin, pasti yang ada lari daripada masalah seperti itu menurut pandangan saya sendiri, Pak. Baik. Kemudian apakah yang lain mau menanggapi yang mau menambahkan penjelasan daripada si Vera? Tadi apa pertanyaannya, Pak? Jadi menurut daripada Esra ngomong kenyataan kehidupan itu sulit sekali kita menemukan apa ada rumah tangga yang harmonis. Ketemu dengan masalah seringkali mereka mengelak satu dengan yang lain. Artinya bertengkar seperti itu ya Pak? Iya, bisa saja diizinkan permasalahan yang diizinkan yang menerpa dalam rumah tangga. Kalau saya menangkap dari pertanyaan dari Esra, bisa saja kalau tidak salah nanti Esra bisa memperbaiki. Permasalahan diizinkan di dalam keluarga, saling melempar tanggung jawab ya. Ya Esra, maksudnya kayak gitu Esra? Atau hubungan suami istri dan orang tua dan anak? Tolong apa? Perjelas. Apakah maksud seperti ini? Apakah pertanyaan si Esra tadi, karena kan ini di desa-desa ya, ataupun di perkampungan seperti itu, apakah maksud si Esra sering terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga tersebut antara suami dan istri? Seperti itu ya? Salah satunya itu. Tapi kalau seperti itu, memang banyak hal yang ini adalah real seperti itu yang saya lihat, terutama di kampung saya seperti itu.
suami dan istri itu sering bertengkar oleh karena masalah kecil ataupun masalah besar seperti itu. Namun kalau saya melihat dengan suasana seperti itu sering terjadi pertengkaran oleh karena masalah hal kecil ataupun hal yang besar tidak bisa diselesaikan. Itu saya menganggap bukan saya menghakimi. Ada keluarga yang seperti ini. Mungkin keluarga itu tidak mengenal pribadi Tuhan ataupun kurangnya pendekatan ataupun kurangnya keintiman dengan Tuhan seperti itu. Kalau keluarga tersebut mengalami melakukan persekutuan dengan Tuhan yang baik dan benar, maka tidak akan terjadi seperti itu. Jadi, kalaupun memang diterpa badai ataupun permasalahan yang kecil maupun besar, saya yakin percaya, sekalipun berbeda pendapat antara suami dan istri, pertama dilakukan itu adalah berdoa. Berdoa, minta hikmat dari Tuhan, tindakan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, sekalipun suami istri itu tidak sependapat, saya yakin percaya setiap manusia itu tidak pernah ada namanya sependapat, berbeda-beda pendapat seperti itu. Nah, ketika dalam keluarga tersebut berpegang teguh untuk berdoa bersama-sama antara suami dan istri dan memiliki kedamaian dalam hati, memiliki berkepala dingin, saya yakin percaya tidak akan menimbulkan pertengkaran. Saya yakin percaya pasti akan misalnya nih sang istri memberikan pendapat seperti ini ataupun seperti apa gitu. Saya yakin dan si suami pun menanggapinya. Artinya mempunyai respon yang baik atas pendapat sang istri tersebut. Dan saya yakin percaya sang suami akan mengambil keputusan ataupun tindakan yang benar seperti itu berdasarkan persetujuan kebersamaan antara suami dan istri. Itu kalau kalau berdasarkan memang benar-benar keluarga itu yang keluarga yang memiliki persekutuan yang benar-benar erat dengan Tuhan. Kalau keluarga yang tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, ya, tidak memiliki hubungan intim dengan Tuhan, ya mungkin bisa saja hal seperti itu. Masalah hal yang kecil pun akan Jaringannya nggak bagus, Pak. Kok pikir cuman dalam aku? sebuah keluarga. Pak, Pak, mute-nya, Pak. mute-nya, Pak. Oke, kalau memang jaringan kurang bagus atau ada yang jaringan bagus menanggapi, saya kasih kesempatan. Setelah itu baru saya tanggapi. Ya. Saya mau suruh kita baca ada dua kitab yang berbeda untuk menanggapi jawaban daripada Esra. Yang lain? Mungkin yang lain dulu. Apakah ada yang mau memberi tanggapan? Terima kasih Nurli sudah memberikan apa tanggapannya. Ya, itu juga bagian di dalamnya. Terima kasih juga buat tanggapan dari Vera. Apakah ada yang lain? Nah, kalau nggak ada yang lain, mari kita buka satu ayat firman Tuhan, Efesus 4 ayat 26. Efesus 4 ayat 26 itu menuliskan kepada kita bahwa keluarga itu harus berani menjadikan firman Tuhan pemandu dalam kehidupan yang berkelimpahan. Keluarga itu harus berani sebagai orang Kristiani memakai firman Tuhan itu sebagai landasan menjalani hidup, mengisi dalam rumah tangga. Orang marah itu biasa. Marah itu biasa. Apabila kamu marah, jangan sampai berbuat dosa yakni matahari terbenam. Harus diselesaikan. Nah, kalau kita membiarkan marah itu tidak terselesaikan, maka di dalam 2 Korintus 2 ayat 10 dan 11 itu, boleh minta tolong Pak John bantu kita 2 Korintus 2 ayat 10 dan 11.
2 Korintus 2 ayat 10 dan 11 itu merupakan hal yang harus diimplementasikan. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuni juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Ayat 11 di situ dituliskan, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Memang dalam rumah tangga, friksi itu selalu diizinkan. Tetapi kembali dari kenyataannya, mengapa banyak keluarga itu pecah, suami istri maupun orang tua dan anak? Oleh karena tidak tahu menempatkan posisinya sebagai suami, posisinya sebagai istri, dan posisinya sebagai anak-anak. Apalagi jauh daripada menerapkan firman Tuhan sebagai pemandu dalam kehidupannya. Hal ini menjadi permasalahan. Nah, oleh karena itu, siapa yang harus memperbaiki? Dimulai dari diri kita. Dimulai dari diri kita itu yang memberikan keteladanan. Ya. Memberikan keteladanan itu bagaimana membangun satu rumah tangga yang kuat, yang tangguh. Di kemudian hari, keluarga yang kuat dan tangguh itu akan menjadi mercusuar. Orang akan datang bertanya kepada adik kita, Esra ya. Bertanya kepada Esra, gimana ya? Kok harmonis sekali rumah tanggamu? Dengan metode apa? Nggak ada yang metode apa. Kembali kepada Alkitab. Ya. Jadi Esra, saya mau kasih tahu itu bahwa memang rumah tangga itu konflik itu tidak terhindari. Nah, tetapi kenyataannya kenapa banyak yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangganya? Karena tidak berani mendorong manual book. Manual book kita itu yaitu firman Allah, Alkitab. Tidak berani menekuni manual booknya dan menjadikan manual booknya itu sebagai pemandu. Mazmur 119 ayat 105. Itu bunyinya demikian. Firman Tuhan merupakan pelita bagi kaki. Jadi harus berani menjadikan firman Tuhan itu pelita. Pelita dalam rumah tangganya, di dalam mengurai setiap permasalahan yang ada. Perbedaan itu wajar. Tetapi bagaimana kita mengelola perbedaan itu menjadi kekayaan, menjadi sinergi, menjadi berkat. Saya kira kayak gitu ya, Esra ya. Jadi lagi-lagi jangan-jangan saya sih melihat jangan-jangan tambah satu ayat lagi lah ya. Hosea 4 ayat 6 ya, itu berapa nih? Sebentar ya. Saya buka ya. Iya, Hosea 4 ayat 6 betul. Hosea 4 ayat 6 menuliskan kepada kita bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya. Jadi umat Tuhan itu binasa karena kurang pengetahuan. Kurang pengetahuan lagi-lagi karena kurang persekutuan ya. Kurang pengenalan akan Tuhan itu di situ ya. Jadi tingkat pengenalan akan Tuhan di situlah minim sekali. Ya. Dan kita harus akui kenyataan itu, Kristen itu terdiri dari Kristen apa? Kristen lahiria atau Kristen apa? Biologis ya. Itu biasanya yang menjadi permasalahan itu Kristen biologis. Artinya gini, menjadi Kristen itu karena fasilitas dari orang tuanya. Orang tuanya adalah Kristen, lahir maka di kemudian hari di dalam KTP menjadi orang Kristen. Kristen yang tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kristen yang tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan rentan mengambil keputusan mengelola perbedaan itu sesuai dengan lazimnya dunia lakukan. Nah, jadi lagi-lagi kalau saya bolehlah menyimpulkan ya, permasalahan rumah tangga itu diizinkan kalau berani menjadikan firman Tuhan itu sebagai jalan keluar, maka tidak akan ada masalah. Jadi penting sekali itu kenapa perlu ada bimbingan pranikah. Itu kita udah pernah pelajari ya.
Bimbingan pranikah di situ kita apa? Mengingatkan posisi komposisi dalam rumah tangga yang tadi saya sebutkan di dalam tiga kitab ya. Kitab 1 Petrus 3, Kolose 3, Efesus 5 ayat 22 sampai 32 kalau tidak salah, dilanjutkan Efesus 6 itu pengaturannya. Pengaturan komposisi dalam rumah tangga. Bimbingan pernikahan itu penting sekali. Nah, kalau si Esra menemukan bahwa kenapa di perkampungan selalu menjadi hal demikian. Nah, ini menjadi tanggung jawab semua orang percaya, khususnya rohaniwan. Rohaniwan kalau di kemudian hari kita ditempatkan di mana? Memang perlulah kelas pemuritan. Kelas pemuritan itu harus jalan. Kelas pemuritan harus jalan itu supaya semua orang percaya yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita atau di dalam radal kehidupan kita. Maka kita harus apa? Memuridkan mereka. Tujuan hidup. Apa yang mendorong seluruh dirinya di dalam menjalani hidup. Tujuan hidupnya dia harus tahu. Mengapa harus dia membangun satu rumah tangga. Itu semua harus sampai. Jadi kalau pengetahuan itu nggak nyampe, tapi semua juga berpulang kepada pilihan masing-masing. Tetapi minimal kita sebagai rohaniwan, kita harus terlibat di dalam pemuritan. Nah, untuk pemuritan yang paling ideal dimulai dari apa? Dari rumah tangga kita. Nah, kalau misalnya di kemudian hari adik-adik kita ini semua udah berumah tangga, ya. Kalaupun suami tidak serohanian kamu, tapi ingatlah Timotius. Siapakah Timotius itu? Timotius itu merupakan peranakan daripada orang Yunani, papanya. Ibunya orang Yahudi. Tetapi Timotius kecil itu kental sekali. Ulangan 6 ia terima dari neneknya, ia terima dari mama. Jadi peranan ibu rumah tangga juga penting sekali untuk membantu suami mengajarkan kepada anak-anak. Jadi Esra di kemudian hari menikah, maka kamu memiliki tanggung jawab. Ya, tanggung jawab minimal kamu harus mengajarkan anak-anakmu berulang-ulang di dalam takut akan Tuhan. Ya, mengajarkan mereka itu berani mengimplementasikan firman Tuhan absolut sebagai pemandu hidup. Oke, karena waktu kita kayaknya sudah habis ya. Atau ya, soalnya kita juga perlu kalau diskusi memang panjang sekali, tapi simpan untuk besok nggak apa-apa. Kalaupun simpan untuk besok, baru kita diskusi lagi ya. Oke, mungkin Pak John kasih tugas siapa yang doa penutup. Oh ya, baik Pak. Siapa yang signalnya bagus ya dari sini? Di capture ya. Ya, Pak. Di capture kemudian isi absensi ya. Ya. Baik, Pak. Boleh tanya saudari, semua yang lain bagus boleh relakan diri. Saya Oke, mungkin bisa Pak. Oke. Enggak apa-apa, karena saja kalau mau. Oke. Sebelum kita mengakhiri. Oke. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat sepanjang malam hari ini Tuhan. Buat sepanjang perkuliahan kami Tuhan. Semuanya berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan apa yang kami terima, apa yang kami dengar dari Bapak dosen kami Tuhan. Dapat kami terima, dapat kami aplikasikan di dalam hidup kami Tuhan. Dan juga dapat kami bagikan dengan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat Bapak dosen yang telah Bapak kirimkan kepada setiap kami untuk menyampaikan isi hati Tuhan, untuk menyampaikan setiap perkuliahan kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan tambah-tambahkan hikmat marifat kepada beliau Tuhan, sehingga semakin hari Tuhan semakin luar biasa, sehingga semakin hari Tuhan semakin bijak Tuhan untuk memberikan setiap perkuliahan kepada setiap kami, sehingga kami Tuhan mampu menerimanya dengan baik dan mampu Tuhan mengaplikasikannya
Tuhan, bahkan malam hari ini kami berdoa buat istirahat kami, Tuhan. Kami percaya istirahat yang baik, Tuhan. Istirahat yang cukup kami terima daripada Engkau, Tuhan Yesus. Dan istirahat mimpi indah menjadi bagian kami, Tuhan. Sehingga besok pagi kami menerima kekuatan baru, sukacita baru daripadamu. Terima kasih Bapa, terpuji termulia namamu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Live ya. Ya, Pak. Thank you, Pak. Yuk. Terima Halo, kasih. Pak. Pak. Teman-teman. Bye-bye. Selamat rehat. Bye-bye. Terima kasih Pak dosen. Ya, sama Oke. semangat ya Oke. saudara. Oke.